Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi, jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa sungguh Tuhan membutuhkan bantuan kita. Kita kerap kali berpikir bahwa Tuhan itu bisa menyelesaikan segalanya. Ternyata Tuhan butuh bantuan kita. Maka tadi dikisahkan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, itu berarti di luar 12 rasul, mengutus mereka pergi berdua-dua mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Untuk apa? Tadi jelas dikatakan, untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan lihat bagaimana cara Yesus mengutus. "Aku mengutus kamu seperti
anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, bisa bayangkan anak domba diserahkan ke tengah-tengah serigala. Kita tahu bahwa anak domba itu biasanya dipakai untuk hewan persembahan, kurban. Artinya memang disembelih untuk dikorbankan. Kita bisa bayangkan Yesus mengutus para murid tadi dengan ungkapan anak domba dan bukan misalnya aku mengutus kalian seperti serigala liar ke tengah serigala yang lain. Itu artinya bahwa perutusan Yesus adalah perutusan yang memang tidak mengandalkan kekerasan, bukan juga paksaan. Karena gambarannya adalah anak domba. Sebaliknya, perutusan itu adalah perutusan yang membawa damai, kelemah lembutan, bahkan pengorbanan, sama seperti anak domba yang dikorbankan. Apapun situasinya, Yesus tidak pernah mengutus para muridnya memakai kekerasan, pembalasan, atau bahkan mungkin adu kekuatan, ya, seperti kalau orang mengadu sesuatu, ya. Ada adu ayam, mungkin ada adu binatang yang lain. Tetapi Yesus justru menggambarkan perutusan itu secara berkebalikan. Ke tengah-tengah serigala yang diutus itu anak domba. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka lalu seruan yang mesti dikatakan sang utusan tadi Yesus mengatakan, katakan lebih dahulu damai bagi rumah ini. Jadi sederhana sekali perutusannya untuk menyampaikan damai. Karena memang Allah adalah Raja Damai. Ia memberitakan sukacita dan bukan ancaman. Kalau Tuhan datang, Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan. Oleh sebab itu tadi perutusannya ditujukan juga misalnya kepada orang yang sakit. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Kalau bahkan ada yang menolak, tidak usah marah. Pergi saja ke tempat lain. Bahkan debunya kebaskan saja. Tidak ada kekerasan di situ. Jadi damai. Tanda bahwa Allah hadir adalah bahwa kalau orang merasa bersuka cita, damai, dan lalu karena itu semakin mengasihi Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, ini perutusan yang Tuhan percayakan. Atau istilah saya tadi bahwa Tuhan butuh bantuan kita untuk menyampaikan, untuk meneruskan, untuk menyebarluaskan apa yang memang menjadi keprihatinan Tuhan. Maka di tengah situasi dunia yang kerap kali kita rasakan begitu keras, karena cara-cara yang diambil kerap kali keras, entah itu tindakan, entah itu mungkin kata-kata, entah juga perilaku, bahkan mungkin hasutan dan ajakan yang kerap kali juga mengarah kepada kekerasan secara fisik maupun secara psikis. Ajakan Yesus tadi adalah sebuah ajakan yang senantiasa relevan. Karena kekerasan itu bisa terjadi bukan hanya di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Di tengah anggota keluarga, di tengah mungkin teman, rekan kerja, relasi, masyarakat apalagi. Kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis, bullying, kalau orang bilang seringkali, bisa kerap terjadi. Dan dalam suasana seperti itu kerap kali relasi manusiawi menjadi relasi yang menakutkan. Anak takut kepada orang tua mungkin takut kepada mertua, cucu takut kepada kakek, kakek takut kepada mungkin anggota yang lain, suami kepada istri, istri kepada suami, dan seterusnya. Bukan hanya di luar rumah, mungkin bisa juga di dalam rumah. Begitu kita keluar jalan, kita juga takut jangan-jangan nanti dijamret orang, jangan-jangan dibully kalau jalan sendirian, dan seterusnya. Ini suasana dunia kita. Maka seruan Yesus tadi, katakan damai, adalah ajakan yang dipercayakan kepada kita supaya kita juga memberi warna lain sebagaimana menjadi keprihatinan Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih,
Berikutnya tadi Yesus juga katakan bahwa untuk menjadi utusannya tidak perlu khawatir tentang apa yang mesti dibawa. Maka tadi dikatakan tidak usah khawatir tentang apa yang harus dimakan atau diminum. Tidak juga harus khawatir apa yang harus dibawa. Makan saja apa yang dihidangkan. Dan lalu tidak perlu membawa banyak hal, karena itu justru nanti malah akan mengaburkan fokus perutusan. Saudara sekalian yang terkasih, ini adalah gambaran bahwa untuk membantu Tuhan, untuk terlibat dengan Tuhan, tidak perlu mengada-ada, tapi apa adanya. Dengan kata lain, kalau memang yang ada sedikit, pakailah yang sedikit itu. Kalau memang ada banyak, pakailah juga yang banyak itu. Jangan diirit-irit atau dimedit-meditkan. Jadi ini bukan soal bahwa tidak boleh bawa ini, tidak boleh bawa itu. Tapi apa adanya. Kalau memang ada sedikit, pakai yang sedikit itu tanpa khawatir nanti kurang. Nanti kalau begini dan begitu tidak bisa dilakukan. Atau sebaliknya, kalau memang punya banyak, ada hal yang banyak, pakai juga itu. Sehingga maksimal. Nah, saudara sekalian yang terkasih, mewartakan apa yang Tuhan berikan sebagai kepercayaan kepada kita, akhirnya membawa kita pada realitas hidup kita sendiri tanpa mengada-ada. Jadi perutusan itu tidak menunggu sampai kita mungkin mampu ini atau mampu itu, punya ini atau punya itu. Karena perutusan yang paling dasar tadi sederhana sekali. Yesus katakan damai, bawa damai. Yang lain-lain nanti mengikuti. Dalam damai lalu orang bisa melihat apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang harus diperjuangkan dan seterusnya. Nah, saudara sekalian yang terkasih, ini adalah perutusan kita semua. Seperti gambaran Yesus yang memanggil 70 murid, itu artinya seperti memanggil kita semua dan mengutus berdua-dua, tidak pernah sendirian. Perutusan bukan soal bahwa aku bisa melakukan semuanya sendirian. Perutusan yang Tuhan percayakan tadi digambarkan pergi berdua-dua. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan tetap menyertai dan membawa kita di dalam kebersamaan. Akhirnya, saudara sekalian yang terkasih, kalau perutusan itu kita lakukan, tidak perlu juga lalu kita berpikir apakah ini berhasil, prestasi kita, dan entah bagaimana ini atau itu. Sehingga lalu membuat kita kadang-kadang merasa berbangga diri. Tadi Yesus katakan ketika para murid itu kembali, dan dengan gembira lalu Tuhan mengatakan, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dan Yesus hanya bilang, sesungguhnya memang aku telah memberi kamu kuasa menginjak ular dan kalajengking, sehingga memang tidak ada yang membahayakan kamu. Tapi jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ini belum apa-apa. Tapi lebih bersuka citalah karena dengan mengambil bagian di dalam perutusan itu, namamu terdaftar di surga. Keselamatan Tuhan anugerahkan karena kita terlibat di dalam perutusan. Saudara sekalian yang terkasih, ini kalau kita mau menjadi utusan artinya bahwa kita bersama senantiasa dengan Tuhan, bukan hanya sekarang tetapi sampai selama-lamanya, bahwa nama kita ada bersama dengan Tuhan di surga. Semoga saudara sekalian, apa yang kita dengarkan sebagai pewartaan Injil hari ini menjadikan kita semakin Kristiani, yaitu semakin berani terlibat memberikan diri seperti anak domba yang mengorbankan diri, karena memang Tuhan percayakan itu kepada kita dan karena kita percaya bahwa Tuhan menginginkan keselamatan kita.